Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, sholat bersama setan. Ini ciri-ciri yang harus dihindari. Salah satu cara setan menyesatkan manusia, yakni dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamah dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, "Ingatlah ini dan itu." Dan terus saja dia melakukan godaan ini, sehingga seseorang tidak menyadari beberapa rakaat yang sudah ia laksanakan dalam sholatnya. Hadis Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan Al-Qudsi, 60 kultum tausiah terbaik sepanjang masa, disebutkan ada orang-orang yang sholat bersama setan ini. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali, sehingga imam rukuk bahkan sujud, ia masih dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat itu dan ini. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, sehingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari, Imam Hanafi didatangi seorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seseorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau yang tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadikan tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh deringan telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumanina,
Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurna rukuk dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah satu dari kalian, para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar salat seseorang menjadi tidak sempurna. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.